Tapi yang jelas di cerita keramat itu Allah itu bangga dengan argumen yang dibangun umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya masyhur itu Nabi ngendikan saya rindu pada ikhwani. Ikhwani itu teman. Terus sahabat pada ngendikan alasna ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah kita ini temanmu? Lah dari Nabi antum ashabi, kamu itu sahabat saya. Tapi saya rindu teman-teman saya. Siapa itu ya Rasulullah? Man amana bi walam yaroni. Mereka iman saya padahal tidak melihat saya. Itu Allah lebih rindu lagi dan Allah membanggakan hamba-hamba ini yang enggak jelas ini semua itu mengalahkan para malaikat. Tentu dalam konteks itu karena malaikat ketika iman kowe wajar iman. Memang kamu tahu saya. Tapi umatnya Muhammad sudah tidak ditunggoni Muhammad, enggak ditunggoni kekasih saya, tapi tetap iman pada saya. Lalu dengan cara apa? Dengan cara akalnya masing. Termasuk yang ahli matematika, nisbatus naini ilal wahid wassalasa wal khamsa semuanya sama, far'ul wahid. Fal wahid wal aslu wa ghairul wahid far'ul asli. Fal kullu minal wahid. Malaikat terus merungokno iku. Karena semua angka mesti dimulai dari satu. Ya wis. Akhirnya malaikat wis angka cek miliatan wis makhluk cek jumlahe miliatan ratusan miliar gak ono ngaruhe tetep itu kabeh far'ul wahid dimulai dari al-wahid. Karena dia ahli matematika, dia berargumentasi tadi nisbatul isnen sampai salasah kabeh iku ning nisbate ning siji iku cabange. Maksudnya iku asal usule tetep siji. Mulane banyak ulama nak gawe mbah guyonan mbok tenan tapi ya rodok tenan tapi rodok tenan artine ya coba imani tapi kudu mbok imani. Iku nak darani Quran dikumpulno ning Fatihah, Fatihah dikumpulno apa? Ning bismillah, bismillah dikumpulno ning ba. Ba iku mergo dadi nuqtatil wujud. Dadi ku ketok nek Quran minallah nggih, nuqtatil wujud, titik wujud. Kowe gawe gambar serumit apapun mesti dimulai dari satu titik. Misalnya kayak gambar apa wae lah. Gambar pesawat ceblok, cek buta, cek gambar rugen keriting misalnya. Tetap dimulai dari titik. Nah titik ini disebut nuqtatil wujud, apa? Nuqtatil wujud. Maka ba itu disingkat oleh ulama bi, kata ulama bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Jadi bi sebab ingsun, kana makana karena saya sesuatu yang terjadi ya terjadi, yang wujud ya wujud. Wa bi yakunu ma yakun dan karena saya juga sesuatu yang akan wujud nanti akan berarti ba adalah nuqtatil wujud, awal daripada wujud. Tentu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah ini nuqtatil wujud. Nah, kenapa kita butuh angka 1 bukan angka 0? Karena 0 itu di matematika itu adamiyah. Sesuatu yang enggak ada kalau di depan. Kalau di belakang enggak apa-apa, dihilangkan. Tapi kalau di depan enggak bisa. Maksudnya 0 itu enggak boleh mendahului 1. Artinya gini, alam ini kadung maujud. Kalau alam ini kadung maujud enggak boleh diciptakan oleh 0, mesti diciptakan 1 atau yang wujud. Karena enggak mungkin sesuatu yang tidak wujud menciptakan yang wujud. Ya sudah, akhirnya berarti hadhil maujudat yang jumlahnya tidak terhingga ini dimulai dari 1 wujud. Sama angka 2, 3 seterusnya dimulai dari 1. Maka engkau ya Allah harus 1. Akhirnya malaikat itu taslim. Sekamane itu Allah ngendikan, wong ngene kok mbok takoki marbuka. Malah diterangno malah pusing kira-kira kan gitu. Nah, umatnya Nabi itu orang yang paling bisa berlogika, terutama ulama-ulamanya, karena mewarisi dari para nabi. Lan kula niku suwun, wae kula suwun jenengan nak ape mati, pokoke latihan tauhid mulai saiki sehingga pas ape mati niku pun bener. Misalnya latih saja ketika kita masih hidup normal gini, kita tidak tahu cara kita hidup. Kita tidak tahu cara bekerjanya oksigen, kita tidak pernah tahu caranya bekerjanya jantung, paru-paru dan sebagainya. Kalau kita pengguna iya. Kalau tahu dengan makna tahu iya, tapi tidak dengan makna memulai dan menciptakan. Kadang kita sok tahu, wah sistem jantung gini-gini, maka kalau rusak bisa diring gini-gini. Tapi lagi-lagi pertanyaannya, sistem jantung begini-begini itu dari setelah ada apa kita yang menciptakan? Setelah ada, kita sebetulnya hanya menyaksikan. Nah artinya apa? Zaman kita hidup pun sebetulnya tidak pernah tahu cara hidup kita. Sama setelah kita mati juga nggak tahu caranya kita hidup lagi. Berarti hidup dan mati adalah sama.
Ketika kita hidup ya tidak menentukan kehidupan kita, ketika kita mati juga tidak menentukan kematian kita. Semuanya dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, kalau kita dari enggak ada menjadi ada itu nyata, berarti dari ada menjadi ada lagi pasti juga nyata. Itu disebut iman.